Ya, teman-teman, hari ini tanggal 29 bulan 12 ya. Ada yang bertanya dan saya akan menjawabnya ya. Ini jawab komen. Harga wajar MPIX saat ini berapa? Baik, teman-teman. Sesuai dengan yang suka saya obrolkan bersama teman-teman waktu ada yang menanyakan saham AADI dan lain sebagainya ya. Nah, saya nyatakan lagi teman-teman kepada teman-teman ya. Jadi semua saham yang baru IPO tahun 2024 dan berlaku juga saham IPO nanti tahun kedepannya yang baru IPO ya, baru IPO tahun ini ya, 1 tahun ini, saya nyatakan tidak ada harga wajar. Kenapa? Karena belum ada pembanding teman-teman. Dan semuanya itu apalagi yang waktu ada yang 5 orang tersangka itu ya, itu menambah ketidakpercayaan saya terhadap saham IPO ya. Kalau tidak ada atau tidak dikenal tokohnya, tidak dikenal di mana alamatnya yang benar, produksinya apa, hanya bla 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 aja berdasarkan prospektusnya aja gitu kan. Tapi kalau saham-saham yang atau emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang kita kenal dengan perusahaannya, kita juga pernah ke sana, secara langsung fisik perusahaannya ada gitu kan, pernah ngobrol sama karyawannya bahkan gitu kan, ya mungkin itulah menjadi perbandingan lain mungkin ya untuk menghitung harga wajar gitu ya. Cuman untuk saham-saham IPO teman-teman ya, untuk saham IPO apapun itu ya, apapun itu, walaupun ada perusahaannya ataupun tidak, pasti ada sih perusahaannya. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah tahu ya perusahaannya di mana gitu, kantornya di mana gitu kan. Istilahnya alamatnya aja jelas, cuman kita nggak pernah ke sana dan tidak pernah tahu usahanya apa sih ini gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Model DMMX gitu kan. Mungkin teman-teman istilahnya silahkan aja cek apa sih usahanya ini gitu ya. Nah, walaupun di sini ada perbandingan 2023 ke 2020, cenderung waktu di sini itu masih ada manipulasi teman-teman ya. Masih ada manipulasi. Nah, sekarang si DMMX ini sudah mulai bagus nih tahun 2024-nya, maka kita akan uji di tahun 2025 apakah konsisten dengan penghasilannya teman-teman ya. Nah, di sini lumayan juga penghasilannya sih, lumayan juga gitu kan, meningkat gitu kan. Cuman saya tidak akan berani menghitung harga wajar gitu berdasarkan walaupun rumus PE ratio bisa aja, ini kan EPS-nya ada gitu kan, EPS-nya ada. Cuman saya tidak akan berani untuk menghitung itu ya. Teman-teman hanya perlu melihat kalau berdasarkan kakaknya PE rasionya aja gitu teman-teman untuk DMMX ini. Bahkan DMMX ini adalah perusahaan atau saham IPO yang lagi saya teliti. Kenapa saya teliti? Karena ini adalah saham yang jatuh di harga 50 ya, 57 ya. Pernah jatuh ke harga 50 di sini teman. Ya, ke harga 50 ya. Ini pernah jatuh ke harga 50 dan saya lagi teliti. Jadi semua saham yang IPO jatuh ke 50 belum di up, ingat ya, belum di up. Ada Asli Atla gitu ya. Nah, kecuali TOS ini sudah bebas teman-teman, sudah bebas dari penelitian karena sudah berhasil gitu. Dia berhasil lolos daripada harga tertingginya gitu ya, untuk TOS ini ya. Perhatikan kalau ketika TOS nih, TOS ini sudah istilahnya TOS harusnya teman-teman kalau melihat channel saya ya, TOS itu sudah bebas daripada ini kan harga tertingginya, udah bebas, malah dikasih 2 kali gitu, kesempatan 2 kali untuk keluar. Nah, nanti ke depannya teman-teman jangan pernah ngambil ketika sudah emiten yang baru IPO, contoh IPO nih, baru IPO ya, terus dia di up ke atas, atasnya terus ke bawahin, jangan pernah diambil teman, tunggu 1 tahun. Ataupun saham yang seperti ini, jadi dia sudah dikebawahin terus ke atasin lagi sampai melebihi harga IPO-nya, terus dia ke bawahin, jangan diambil, biarkan aja dia dulu selama 1 tahun teman-teman, untuk menentukan ini apakah 1 tahun ini dia diangkat lagi ke atas enggak. Kalau dia diangkat lagi ke atas berarti dia fix itu adalah milik seorang bandar ya. Nah, kalau bandar itu biasanya dia akan membawa si emiten ini ke lembah paling bawahnya teman-teman, ke dasarnya. Kalau 50 kalau akselerasi sampai ke harga 3 perak, 4 perak, 1 perak, bahkan sampai sebegitu untuk istilah 13 perak, itu 9 perak, kadang-kadang seperti itu teman-teman untuk papan akselerasi ya. Nah, begitu juga dengan saham DMMX ya, MPIX. MPIX. Jadi MPIX saya tidak akan menghitung harga wajar. Ini masih dalam penguasaan bandar teman-teman ya. Nah, target saya itu ke saham MPIX adalah di harga
333 di sini teman-teman. Kenapa ini adalah harga listingnya? Jadi saya yakin, saya berpikir bahwa setiap saham yang dijatuhkan ke harga terendahnya itu karena ulah bandar gitu kan, maka dia akan dikembalikan lagi minimal ke harga IPO-nya. Nah, itu yang salah satunya ya sudah terbukti tahun ini adalah Sitos gitu kan. Karena Sitos itu adalah bandarnya si EP juga gitu kan. Nah, ini adalah saham apa ini? MPX ya. Saya udah nulis di mana ya? Nah, sini nih. Ini harga IPO-nya 2268 ya. Nah, mana ya? Udah saya catat teman sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ya. Ini adalah papan pengembangan ya. Si U-nya si DR harga 268. Iya juga istilahnya nominal cuma 20 perak gitu kan. Makanya saya berpikir bisa teman-teman ke angka ini, ke angka 380 malahan saya gitu kan. Kalau di kalau di saya di sini di di lukisan market makernya ada di 385. Kalau di sini kan hanya tertingginya hanya di 336 ya. Saya pikir sih bisa lah ke 385 teman-teman. Cuman kita harus bersahabat dengan waktu ini teman-teman. Jadi teman-teman yang nyangkut juga kemungkinan bisa kejemput ya. Minimal ke harga IPO-nya teman, minimal ya. Minimal ke harga IPO. Sehingga ada si gap 189 gitu ya. Nggak tanggung-tanggung teman-teman harus begitu. Jadi ini sebenarnya si saham MPX ini lagi terus saya awasi di sini. Ada beberapa emiten tahun 2020. Padahal yang berhasil itu cuma TOS aja teman-teman selama ini ya. Yang berhasil berlepas daripada harga terbawahnya menuju ke harga IPO-nya dan melebihi harga ketika listing ya. Hampir berapa persen gitu lebih ke atas. Malahan 2 kali diangkatnya. Nah, itu mungkin teman-teman penjelasan dari saya untuk MPX. Mungkin teman-teman yang lain ya silahkan itu berargumentasi juga ya, tidak jadi masalah. Kalau apa? Soalnya setiap komentar, setiap usulan itu ya bebas-bebas aja teman-teman ya. Cenderung teman-teman itu komentar apapun ya, istilah kritik apapun ya dilindungi oleh undang-undang gitu kan teman-teman. Silahkan aja teman-teman ya. Kalau ada yang berpandangan lain ya silahkan gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk MPX ini saya berpikir gitu pasti ke arah satu tertingginya lagi nanti di angka 385. Cuma soal waktu aja. Teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman sudah pada lupa gitu, tiba-tiba ada yang masuk gitu teman-teman ya. Ini pertanda kalau teman-teman yang nanti yang nyangkut ya, kemungkinan bisa kejemput teman. Dan informasi terbarunya bahwa MPX ini informasinya dijual sama bandar lokal Poren teman-teman ya. Terakhir di tanggal 27 dibuang sama bandar Poren. Tapi lihat untuk bandar lokalnya cenderung dia sudah ngambil dari tanggal 12 November. Jadi sudah sekitar 2 bulanan ya. 2 bulanan si MPX terus diambil sama bandar lokalnya ya. Karena kecenderungan ini adalah bandar lokal yang nguasain teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau dia khawatir ke 50-kan, lebih baik lagi ke 50-kan karena itu titik terendahnya. Dan saya juga pinginnya si MPX ke 50, biar aja ke 50 teman-teman. Kenapa? Untuk menjemput semua PR-nya, PR sudah terjemput semuanya. Karena sini cenderung di 50-nya ada PR teman-teman untuk si MPX ini. Jadi saya pikir sih ini sekarang juga jangan ngambil terlalu dini ya, lebih baik ikutin aja MA 10-nya. Kalau MA 10 masih berada di atas skandal, jangan coba-coba untuk membeli teman-teman ya. Ataupun MA 10-nya sudah di bawah skandal tetapi si MA 10-nya masih menuju ke bawah, itu tetap harus hati-hati. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Jadi MPX nggak usah ngitung harga wajarnya. Ini secara lambat laun tanpa kita sadari nanti juga dia akan kembali lagi ke harga IPO-nya, minimal harga IPO. Saya berkeyakinan ini juga akan kembali kepada harga listingnya teman-teman. Ketika harga tertinggi ada si kepala merah di situ ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kalau sudah ada 1 tahun 2025, oke lah kita bisa hitung ya. Itu juga harga wajar sementara. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti kita update lagi emiten punya teman-teman ya. Sedikit dari saya seperti itu informasinya. Ciao ya.